Baik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini. Mudah sekali sebenarnya untuk kita berikan pemahaman kepada orang tersebut, ya, kepada orang tersebut. Ya, kita tanya aja kepada orang itu. Anda makan apa semua makanan dimakan? Anda kalau minum, apakah semua minuman yang ada di dunia ini Anda minum semua? Nah, kan gitu. Jadi kita tanya, apa yang Anda makan? Tentu Anda akan menyeleksinya, kan? Apa yang Anda minum? Tentu Anda akan menyeleksinya. Enggak semua minuman pun akan diminum. Enggak semua makanan akan dimakan. Yang mungkin Anda fahami bahwa makanan yang bermanfaat bagi tubuh Anda yang akan Anda makan, kan gitu. Minuman yang bermanfaat bagi tubuh Anda yang akan Anda minum, kan begitu. Ya kan? Ah, begitu pula. Apalagi belajar ilmu agama. Harus selektif. Apakah Anda tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat lebah An-Nahl menjadi nama surat dari Al-Qur'an? Ya, suratun Nahl. Ya, surat An-Nahl, lebah. Ada apa dengan lebah? Lihat. Ada apa dengan lebah? Lihat fisiknya kecil sekali. Mungkin lebih kecil dari jempol kita nih. Ya kan? Lebih kecil dari jempol kita barangkali. Lihat, yakni tubuhnya kecil namun sangat selektif dalam hidupnya. Ya, pertama, lebah tidak berkumpul dengan capung. Ya kan? Enggak berkumpul dengan laler apalagi. Dia akan berkumpul dengan siapa? Dengan teman-temannya sesama lebah. Ya kan? Ini pertama. Yang kedua, dia tidak hinggap pada semua bunga-bunga. Pernah kita lihat misalnya ada lebah mampir di yakni bunga bangkai? Nggak ada. Bukan lebah namanya. Itu bukan lebah namanya. Kan begitu. Ya, bunga bangkai. Siapa mau yang hinggap di bunga bangkai? Ya, atau bunga-bunga lain yang tidak bermanfaat bagi si lebah itu sendiri? Nggak akan. Kan begitu. Nah, ini lebah ya. Jadi bisa kita lihat, kita ambil pelajaran berharga dari lebah, ya, makhluk yang kecil namun lihat, yakni Allah abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, menjadi nama surat bahkan, dan ya bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Itulah lebah. Kan begitu. Nah, kalau kita tidak selektif dalam belajar ilmu agama, memilih seorang menjadi guru kita, ini pun berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, kan begitu. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi ini yang perlu kita perhatikan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah, ya, belajar ilmu agama. Enggak semua orang kita jadikan sebagai guru agama, guru kita. Ya, tentunya kita selektif dalam hal ini. Ya, kalau kita sembarang hadir majelis yang mungkin diantaranya enggak jelas, bukan majelis ilmu, tetapi majelis hawa nafsu, nah ini berbahaya. Kenapa berbahaya jamaah? Karena hati kita ini lemah sekali. Sedangkan syubhat itu cepat menyambar hati yang lemah. Ungkapannya adalah al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah. Sedangkan syubhat cepat menyambar hati yang lemah. Ya, cepat menyambar hati yang lemah. Nah, itu permasalahannya. Ya, syubhat itu banyak. Syubhat itu banyak dari ahli bidah itu banyak sekali. Nah, ini berbahaya bagi kita, ya, hadir di majelis ahli bidah, ya, mendengarkan ahli bidah. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, bahkan di antara ulama terdahulu berucap dengan ucapan yang memang secara lafaz ghulu, berlebih-lebihan, namun yang diinginkan substansinya. Apa kata, ya, seorang ulama ini? La ayyashaba ibni qiradatan, ya, khairun lahu min ayyashaba ahla bid'ah. Sungguh jika anakku berteman dengan kera, lebih aku sukai atau lebih baik daripada dia berteman dengan ahli bid'ah.
daripada dia berteman dengan ahli bid'ah. Nah ini dia. Kalau secara lafaz ya memang berlebihan ya. Secara lafaz berlebihan, nggak ada orang berteman dengan monyet, nggak ada. Ya berteman dengan kera ya nggak ada. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang diinginkan adalah substansinya itu. Betul-betul menjaga diri dari syubhatnya ahli bid'ah. Ada di antara salafus salih di zaman dahulu ya, kedatangan ahli bid'ah. Lalu si ahli bid'ah berkata kepada ulama kita ini, maukah engkau dengarkan dariku satu ayat Al-Quran? Kata ulama kita ini, nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak mau dengarkan apapun dari mulutmu itu, walaupun yang keluar dari lisanmu itu ayat Al-Quran, saya nggak mau. Lihat, sampai seperti ini. Inilah ya ini kehati-hatian ya ulama kita terdahulu memberikan contoh kepada kita agar kita tidak yakni apa namanya bablas dalam hal ini, tidak sembarang kita hadir di majelis ya dan mendengarkan apa yang disampaikan ya, dan tentunya kita selektif dalam ya belajar ilmu agama, mencari guru agama agar kita selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita fahami dalam masalah ini. Ya kita tinggal tanya saja ya, dengan logika kita bisa kita tanya kepada orang itu ya, yakni tidak semua makanan engkau makan, tidak semua minuman engkau minum pula, kan gitu.